Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist Politik Embongan, dimana rubrik ini memang terkhusus membahas dinamika politik yang sedang terjadi di negeri kita menjelang tahun-tahun politik. Puncaknya sekitar berapa? 2 minggu lagi ya, 14 hari, 13 hari. Oke ya. Ares jagat perpolitikan kita terus menggelegar. Dan kita dikejutkan dengan sebuah gerakan yang istimewa sekali, yaitu dari kampus ya. Makanya tajuknya aku kasih trompet kampus mengingatkan Jokowi, dimulai dari UII atau Universitas Islam Indonesia. Oke. Kita sudah bahas kemarin ya, dari awal ya, bagaimana MK itu dimainkan ya, dan akhirnya kemarin aku coba membahasnya dengan pendekatan-pendekatan teologis khususnya Islam ya, bahwa kita itu pada dasarnya memang tidak boleh disuruh bikin hukum ya, karena hukum itu hak prerogatif Allah. Kalau Allah yang bikin hukum, Allah nggak punya kepentingan. Tapi kalau manusia yang bikin hukum, dia punya kepentingan, maka hukum yang diproduk pasti memihak dirinya atau golongannya demi kepentingannya. Itu sudah begitu dari sononya. Maka kalaupun kita membuat hukum yang itu terkait dengan keadaan kita sebagai makhluk yang berbudaya, yang berperadaban sesuai dengan jalannya tumbuhan peradaban, maka satu syarat yang diajukan Al-Quran yaitu hukumnya harus adil. Ya, nah, pertanyaannya, apakah ketika MK ya, yang pamannya sendiri akhirnya meloloskan Gibran untuk maju menjadi cawapres itu memberikan keadilan? Kan tidak. Karena kesempatan itu tidak diperoleh oleh anak-anak Indonesia lainnya yang sekian ratus, ada berapa ratus juta kita penduduknya ya. Terus yang kalau yang seusia dia, usia berapa? 35-an dikumpulkan ada berapa juta itu. Apakah dia mempunyai kesempatan yang sama seperti Gibran? Tentunya tidak. Gibran diuntungkan karena bapaknya presiden. Itu artinya menjolimi ya rasa keadilan anak-anak Indonesia. Ya, si Gibran bisa melenggang karena bapaknya presiden lah, yang bapaknya bukan apa-apa, bukan presiden, petani, kuli, nelayan, bisakah mendapatkan kesempatan yang sama seperti Gibran? Tidak bisa. Maka itu yang kita bilang itu tidak berkeadilan, yang mestinya yang kalau tidak adil yang menjolimi. Ya. Dimulai dari sana. Berikutnya pernyataannya langsung bahwa presiden akan cawi-cawi. Ya. Berikutnya kita sudah bahas juga tim sukses rasa kabinet. Ya, tim sukses rasa kabinet. Berikutnya kita sudah bahas juga beliau sendiri ya, sebagai presiden itu kan bukan presidennya salah satu cawapres, presidennya semua cawapres. Maka kalau Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye dan undang-undangnya setelah dibahas oleh salah satu pakar itu membolehkan, itu sesuatu yang sebetulnya kalaupun ada undang-undangnya itu harus dipertanyakan dulu, yang bikin undang-undang itu mabuk atau gimana. Ya. Tuh. Apalagi bansos ya, pembagian bansos ya. Yang semuanya itu kepentingan dan kepentingan. Akhirnya UII mengambil sikap ya, dan kita harapkan itu akan disambut oleh kampus-kampus lain, gitu loh, oleh kampus-kampus lain, ya. Oke, sementara aku bacakan dulu secara singkat apa yang disampaikan oleh UII secara secara mantap, gitu ya.
Oke, jadi ini terjadi di mana ini? Di Sleman ya, Yogyakarta, 1 Januari 2024 ya, berarti kan 13 hari sebelum pencoblosan. Aku baca dengan cepat ya. Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh Rektor UII Fathul Wahid di Auditorium Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir Kampus Terpadu UII Sleman, Yogyakarta. Mereka menilai 2 pekan menjelang pelaksanaan pemilu 2024, perkembangan politik nasional semakin menunjukkan gejala praktek penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Di mana kata mereka kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Ini yang gue bilang. Jadinya kan gak jelas kelaminnya. Tim sukses apa menteri. Ini kan kita kan sudah bahas itu. Jadi alhamdulillah analisis kita itu akhirnya terbukti. Kan ada beberapa yang kita analisa akhirnya menjadi kenyataan. Nah, sekarang ini ya, karena aku kan sudah bilang kemarin itu jenis kelaminnya nggak jelas itu orang. Dia itu menteri atau tim sukses. Karena tim sukses rasa kabinet. Nah, ini dijelaskan sekarang. Ya, sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara, ya. Di mana kata mereka kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis. Ya. Oke. Hal tersebut membuat demokrasi Indonesia ya semakin tergerus dan mengalami kemunduran dan memalukan menurutku sih memalukan. Jadi di mata bangsa-bangsa itu mikir ini demokrasi Indonesia ini demokrasi model opo itu ya. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Jadi rasa kenegarawanannya itu semakin pudar ya. Itu dinyatakan oleh Fathul saat membacakan pernyataannya. Kemudian indikator utamanya ya, dia adalah pencalonan yang kita tahu, yang tadi sudah aku bilang di awal kita ya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra pertama ya, sebagai apa? Sebagai calon presiden ya di Pilpres calon wakil presiden ya di Pilpres 2024 ya. Anak pertama berarti anak sulungnya Jokowi ya. Seperti diketahui Gibran berhasil melanggeng menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto berkat keputusan. Nah, ini juga sudah kita bahas. Mahkamah Konstitusi ya atas gugatan nomor 90/PUU ya sekian 2003 tentang atas usia minimal capres dan cawapres. Kan sudah kita bahas itu ya. Putusan yang proses pengambilannya syarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua MK Anwar Usman diberhentikan tegasnya. Iya, kita sudah bahas juga kan, Ketua MK-nya diberhentikan tapi si Gibran tetap melaju toh. Terus apa artinya? Karena mainnya setengah hati, yang ngadili juga punya kepentingan. Anaknya nyalon, anaknya apa mantunya itu yang nyalon. Di salah satu partai yang kalian tahu lah. Nggak bisa. Kalau nggak nothing tulus, negeri ini nggak bisa dibersihkan. Negeri ini hanya bisa dibersihkan oleh orang-orang yang nothing tulus, yang nggak berkepentingan. Ya, semua ini sandiwara aja. Seharusnya kan yang utama itu bagaimana menghambat Gibran jangan melenggang. Lah kalau diberhentiin aja tapi Gibran melenggang itu apa arti ini? Dan itu kita sudah bahas. Jadi sebelum UII membahas kita sudah bahas. Ya. Oke, berikutnya gejala tersebut sambungnya semakin jelas ketika Jokowi menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. Kita sudah bahas juga itu ya. Nanti aku tertarik untuk membahas secara khusus sekali lagi ya ketika presiden menyatakan bahwa boleh ikut kampanye, boleh memihak dan undang-undangnya ada. Nanti kita bicarakan, coba aku atur waktu nanti kalau bisa kita bicarakan secara khusus itu sebagai dua diskusi ya, karena kalian tahu di atas hukum itu ada morality ya. Oke.
sekarang bantuan sosial ya berupa beras dan bantuan langsung tunai BLT yang dilakukan Jokowi itu juga dibidik ya. Mereka menilai pembagian bansos menjelang pemilu ini syarat. Ya jelaslah, sudah dekat pemilu digelontorkan itu kan. Ya tahu sama tahu lah. Syarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan kepada penguatan dukungan bagi pasangan capres-cawapres tertentu ya. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi ya. Karena dilakukan oleh aparatur negara. Kecuali kalau bukan aparatur negara sih ya sebodoh lu lah, terserah lu kan gitu. Situasi di atas selanjutnya menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi. Kalau menurut gue sudah ambruk. Ya, dan kita sudah mengalami gawat darurat, bukan hanya darurat. Kita sulit mencari negarawan sekarang, ya. Tapi mencari kepentingawan itu gampang. Gampang. Ya, Pak Harto itu berkuasa berapa ya? 36 tahun ya. Berarti berapa periode itu? 5 atau 6 periode ya. Nggak pernah itu menjadikan anaknya itu calon presiden ya. Mundur ke belakang presiden-presiden mundur ke belakang siapa? Pak Harto, Pak Bung Karno. Bung Karno juga enggak pernah. Ya. Enggak pernah. Yang satu ini pernah. Ya. Jadi itu yang aku sampaikan, seperti apa yang sekarang sudah menjadi viral ya di WA, di Facebook, di YouTube, di dunia virtual, dimulai dari UII. Ya, makanya kita berharap trompet dari UII ini juga akan bergaung di kampus-kampus lain. Cuman ada dua yang perlu aku sampaikan malam ini sama kalian. Kenapa UII berani mengambil sikap itu? Ya. Pertama karena UII bukan universitas negeri. Kalau universitas negeri dia ada di bawah Menteri Pendidikan, Menteri Kependidikan di bawah Presiden. Urusannya bisa panjang. Gitu loh. Cuman ya kalau semua kompak, rasa kekhawatiran akan dapat katakanlah diintervensi itu menjadi hilang. Kalau semua kompak, maka aku berharap kampus-kampus lain harus menyambut apa yang dilakukan oleh UII sebagai bentuk pengawalan demokrasi di negeri kita. Supaya kita itu bangga sebagai bangsa Indonesia, ya, demokrasinya itu bagus gitu loh. Nah, kalau sekarang ini demokrasi opo iki? Ya, karena nggak berkeadilan. Gue kan sudah bilang, demokrasi itu harus ada rasa keadilan gitu. Waktu gue jelasin kalau balapan itu ya cc-nya harus sama. Kalau 500 cc ya lawannya 500 cc. 500 cc lawannya 100 cc ya mesti aja menang. Ya, mesti aja menang. Kalaupun menang kan sebetulnya kan nggak bangga ya malu. Karena lawannya 100 cc lu 500 cc mesti aja menang. Gitu. Ya, oke, kembali ke kampus, harapan kita ya meskipun kita tahu kenapa UII ya itu berani karena dia swasta, dia tidak ada urusannya dengan Menteri Pendidikan dan Presiden, nggak bisa mengintervensi. Yang jadi masalah kalau kampus-kampus negeri. Cuman itu pun kalau semua bersuara, ya itu rasa khawatir itu bisa hilang. Masalahnya kita kompak nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa UII itu perlu kita apresiasi dan kita mengucapkan terima kasih dengan segala hormat. UII hebat dan kita harus berterima kasih dan semoga diikuti kampus-kampus lain. Kenapa? Coba gue mau tanya Amen lu. Ini salah satu bentuk demokrasi kita sudah ambruk. Karena fungsi DPR sebagai controlling, sebagai oposisi dari pemerintahan bubar, tidak bisa diharapkan. Karena bagaimana mereka mau menjadi oposisi, bagaimana mereka akan melakukan controlling. Orang lewat-lewat ketua partainya aja ikut main kok.
DPR itu atas nama partai politik lah. Kalau ketua partainya aja ikut main kok, jadi tim sukses kok, jadi ini kok. Lihat apalagi anak buahnya. Jadi nggak bisa. Ya jangan harap perubahan ini terjadi dari gedung apa namanya itu? Apa bisa dibilang gedung bundar? Dari gedung DPR gampangnya gitulah. Nggak tahu gue mau bundar mau lonjong nggak tahu. Jangan harap, nggak bisa. Peristiwa ini ya akan terjadi perubahan untuk mengawal demokrasi kita supaya berjalan dengan berkeadilan, menjadi demokrasi yang berkualitas, yang bermutu. Itu perubahannya harus dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang ekstra parlementer. Kalau yang di parlemen sana sudahlah sampai mampus lu, nggak akan ada perubahan. Semua sudah punya kepentingan mencari zona nyaman. Orang yang dulu mengkritik habis-habisan ya, sepertinya nggak ada benernya Jokowi. Sekarang setelah menjadi satu, Jokowi baik. Ya politisi memang begitu, nggak usah kaget. Ketika dia mengkritisi Jokowi habis-habisan, dia punya kepentingan. Tapi ketika sekarang dia menjadi pendukung, ya bukan Jokowinya ya, karena kan Jokowi nggak bisa nyalon. Tapi kan satu kelompok gitu. Kembali lagi karena kepentingan. Lu tau lah siapa orangnya. Nggak usah gue sebutin. Ya 98 sok-soknya 98. Ngapain emang kalau 98? Ya, kan angkatan 98 kita nggak lihat 98 97 90 enggak ya. Yang kita lihat adalah keikhlasan lu mengawal negeri Indonesia tercinta ini supaya menjadi lebih baik. Itu mau angkatan 9 berapapun nggak ada urusan ya, atau bukan angkatan 98 angkatan berapa kok, tetapi kalau dia ya dengan ikhlas, dengan posisi yang dia miliki seperti sekarang ini. Kalau kita kan orang-orang kelas bawah bisanya yang ngomong gini, dan dia dengan ikhlas ya berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, itu kita harus kasih hormat. Jadi bukan stempel 98 terus oke. Ya meskipun ada yang oke ya kita akui, tapi kalau ada yang tidak oke juga kan harus diakui. Yang combe itu kalau di sana ngomong gitu, di sini ngomong gini gitu ya. Semuanya berdasarkan kepentingan. Jadi sekali lagi ya aku tekankan, jangan pernah bermimpi ya bahwa perubahan di negara kita ini, di negeri tercinta Indonesia ini dimulai dari gedung parlemen. Enggak. Karena mereka ikut bermain, bagaimana mereka mau berubah. Seharusnya mereka tetap dalam posisinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan. Itu kita bisa berharap. Kalau sekarang enggak, maka harapan kita itu adalah dari ekstra parlementer, dan itu sudah dimulai oleh salah satu kampus Universitas Islam Indonesia yang ada di Sleman, Yogyakarta, dan ini harus kita sambut, kita kasih apresiasi, dan kita berharap ya semoga kampus-kampus lain mengikuti jejak yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia ini, melakukan kontrol. Ini upaya kontrol, jangan disikapi yang begini begitu punya agenda. Nggak, agendanya ya cuma satu, mengkontrol demokrasi ini bisa berjalan baik, itu aja. Ya, semoga bisa diikuti kampus-kampus lain. Oke, sampai sini dulu politik embongan kita ya, dan semoga bisa ketemu di waktu-waktu mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.